kita ada sekelumit tentang kitab haji, fikih haji. Kita sudah sampai kepada bab tawaf ya. Tawaf harus berada di dalam masjid. Tawaf harus berada di dalam masjid. Syarat sah tawaf yang keempat adalah berada di dalam masjid. Biarpun masjid sudah diperluas, asalkan masih dianggap bagian dari masjid. Dulu Masjidil Haram kan tidak seluas hari ini. Jadi kalau diperluas ya sama. Untuk tawafnya adalah selagi di dalam Masjidil Haram. Tawaf harus berada di kemudian di dalam Masjidil Haram, kemudian harus berada di luar Ka'bah. Tawaf harus berada di dalam masjid dan di luar Ka'bah. Mana pulpennya? Di luar Ka'bah. Muter-muter di dalam Ka'bah nggak sah sebagai tawafnya. Misalnya masuk dalam kotaknya Ka'bah terus muter di pinggir Ka'bah begitu. Tidak sah karena berada di dalam Ka'bah. Soal tawaf harus di luar Ka'bah. Tawaf harus berada di luar Ka'bah dan Hijr Ismail. Yang belum tahu nanti tahu insyaallah, jangan khawatir. Hijr Ismail itu dulu bagian daripada Ka'bah, akan tapi waktu renovasi pada zaman itu tidak sempat terbangun sehingga tersisakan sampai hari ini diabadikan seperti itu. Jadi Hijr Ismail bagian daripada Ka'bah. Hijr Ismail itu adalah kalau ada kotak 4, kemudian di salah satu sisinya itu ada seperti bangunan pendek. Itu bangunan pendek setinggi tembok itu kurang lebihnya. Tembok pagar itu sebenarnya bagian dari Ka'bah. Makanya kalau ingin merasakan di dalam Ka'bah ya di dalam Hijr Ismail. Kalaupun tidak harus masuk. Maka kalau tawafnya kita masuk ke Hijr Ismail, ke dalamnya, ke dalam batas tembok tadi, itu dianggap tidak sah karena seperti berada di dalam Ka'bah itu. Saat melaksanakan tawaf, pelaksana haji atau umroh tidak diperkenankan menyentuh Ka'bah. Jangan kalau kita lagi alasannya macam-macam, ngambil berkah segala macam, tapi kalau nggak pakai ilmu kan berantakan. Misalnya mentang-mentang dekat sama Ka'bah langsung menempelkan tangannya di Ka'bah. Menempelkan tangannya di Ka'bah. Lah kalau sudah menempelkan tangannya di Ka'bah jadi bermasalah. Mohon maaf. Jadi tolong disyuting tiang ini. Coba lihat tiang. Di dalam tiang itu kan ada pondasi yang paling bawah itu. Ya kan? Pondasi yang paling bawah, kemudian tiangnya kan tentu lebih kecil. Dalam Ka'bah itu juga sama. Ada Ka'bah, ada setelah itu ada menonjol keluar. Lah ini bagian daripada Ka'bah. Sebetulnya dari pondasi ini langsung ke atas. Cuman kan seninya bangunan kan dibelokkan sedikit lalu ke atas. Seperti tiang ini lihat. Ini tiang paling bawah. Ini biar seni, padahal lulus cok juga tidak ada masalah. Nah, dari bangunan Ka'bah itu seperti ini, paling dasar ini, terus masuk sedikit, baru bangunan Ka'bah. Lah, kalau kita menempelkan tangan di Ka'bah, berarti otomatis bagian jemari kita itu berada di dalam. Karena kalau kita luruskan dengan pondasi dasar itu kepangkas tangan kita. Harus paham maknanya ini. Jadi kalau kita menempelkan tangan di Ka'bah lalu tawaf, berarti jemari kita tidak tawaf karena berada di dalam Ka'bah. Nah, di dalam Ka'bah. Makanya kalau ya jangan ini alasan-alasan berkah segala macam tambah tidak sah tawafnya nanti. Jadi harus menjauh kita, jangan menyentuh. Kalau menyentuh jangan bergerak. Kalau bergerak tergeser begitu, berarti kita terlampaukan berapa langkah, berapa jengkal kita tawaf dengan badan kita tapi jemari kita di dalam. Hanya jemari tok, padahal jemarinya nempel di Ka'bah berarti kan di dalam. Karena bangun gambaran jelas ya, gambaran Ka'bah itu ada bangunan besar begini, ada keluarnya sedikit. Nah, itu bagian daripada Ka'bah ke atas. Makanya kalau kita menempelkan tangan ke badan Ka'bah, maka otomatis jemari ini adalah kalau diluruskan dari bawah ke pangkas. Berarti seolah-olah jemari berada di dalam Ka'bah, maka tidak sah. Itu yang dijelaskan oleh ulama mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab menyentuh Ka'bah saat tawaf menyebabkan bagian dari diri
orang yang tawaf tadi, yaitu jemari, berada di dalam Ka'bah, bukan di luar Ka'bah. Baik. Kemudian, syarat dimulai dari Hajar Aswad. Mulainya tawaf itu dihitung dari Hajar Aswad. Kalau tiba-tiba kita masuk Masjidil Haram, masuk ke Mataf, tempat tawaf, tiba-tiba kita pas di tengah-tengah, belum dihitung. Anggap saja kita ingin sebuah kotak. Ini kotak. Ini kotak Ka'bah. Tak taunya ini Hajar Aswad di sini. Maka untuk kita tandai Hajar Aswad dikasih gini lah. Hajar Aswad. Nah, ada Hajar Aswadnya ini. Karena bukan hajar, jadi tidak nempel. Oke, sini Hajar Aswad. Lah tak taunya kitanya tidak dari sini. Kameranya masuk. Ini di mana yang jaga? Oke. Nah, rupanya kita masuknya bukan pas dari sini. Ngepas banget, pas di belakang depannya ini. Enggak mau mundur lagi. Kalau enggak mau mundur berarti kita mulainya dari, anggap saja setelah Hajar Aswad biarpun hanya sejengkal. Kalau kita memulai dari setelah Hajar Aswad, biarpun sejengkal enggak dianggap, enggak dihitung. Muter, baru nanti kalau sudah mulai Hajar Aswad baru mau dihitung. Nah, namanya masuk kan kadang-kadang orang baru nggak ngerti dari mana mulainya, ya penting ketemu Ka'bah, baru nanti muter. Berarti muter-muter saja selagi belum memulai Hajar Aswad, belum dimulai dihitung. Setelah mulai Hajar Aswad, pundak kiri di Hajar Aswad, pundak kanan di lampu hijau. Kalau pundak kanan tidak ada lampu hijau nggak sah. Kalau pundak kanan di lampu hijau, itu adalah dianggap nanti mungkin kelewat. Kalau pundak kanan di lampu hijau tapi belum kelewat, dianggap sah. Berarti memulainya dari sebelumnya. Nah, seperti itu, kurang lebihnya. Kemudian, syarat sah tawaf. Syarat sah tawaf yang kelima adalah memulai tawaf di saat pundak kiri pelaksana haji atau umroh sejajar dengan Hajar Aswad. Pundak kanan lurus lampu hijau. Diupayakan seperti itu. Sebab kalau pundak kiri di Hajar Aswad, pundak kanan lurus dengan lampu hijau, pasti arah kita benar. Arah kita benar. Ya itulah arah kita, arah langkah kita. Baik, kemudian. Batas ini biasanya diberi tanda garis di lantai atau lampu hijau yang digantung di masjid. Sebab ada Ka'bah, di sana masjidnya. Ka'bah muter, masjidnya kan Masjidil Haram bukan kayak masjid kita. Masjid kita kan menghadap ke Ka'bah, mihrabnya di depan. Kalau enggak, masjid sana itu dakwah di tengah, Ka'bah di tengah, masjidnya melingkari Ka'bah. Ya, nanti di pojok di salah satu bagian masjid itu ada lampu hijau yang dipasang, itu nanti lurus dengan Hajar Aswad. Makanya kalau kita mau tawaf melewati ini. Dari situlah kita mulai menghitung hitungan tawaf dan memulai amalan tawaf. Tawaf dianggap satu putaran jika sudah kembali ke Hajar Aswad, dan di saat itu pula dimulai kembali hitungan putaran berikutnya sampai 7 kali putaran. Jadi setelah kita mulai dari Hajar Aswad, ketemu Hajar Aswad satu utuh baru masuk kedua. Ketemu Hajar Aswad kedua masuk ketiga dan begitu seterusnya. Peringatan. Kalau peringatan biasanya ada yang salah di sana. Sengaja atau tidak sengaja. Di saat berada di akhir putaran ke-7, nah ini, menjelang 7. Kalau setelah 7 mah bebas. Jalan mundur pun boleh. Kalau menjelang 7 biasanya sudah 7 ini sudah ke-6. Berarti 6 kan mau 7. Ini biasanya terlena. Langsung mau keluar. Keluar dari Ka'bah. Kalau sudah keluar dari Ka'bah ini telah tidak menjadikan Ka'bah di pundak kirinya, maka ini batal. Tidak dianggap hitungannya. Makanya kalaupun harus mau keluar, nyicil, minggirnya pelan-pelan, menggeser pelan-pelan, tetap memposisikan diri menghadap ke arah depan dan kirinya Ka'bah. Pundak kiri di Ka'bah. Jadi gesernya pelan. Tapi kalau langsung menghadap keluar, jalan, sudah mau 7, maka ini kepotong. Harus nambah satu lagi. Hati-hati, jadi harus waspada. Bukan susah, yang penting ada ilmunya saja. Jadi kalau memang harus biasanya kita perlahan. Setiap langkah geser, minggir sendiri nanti keluar dari tempat tawaf. Seperti itu.
Di saat berada di akhir putaran ketujuh, hendaknya orang yang tawaf harus waspada. Karena di saat seperti ini kadang ada yang belum genap pada putaran ketujuh, tetapi ia sudah mulai menuju ke arah keluar dari tempat tawaf. Sehingga ia membelakangi Ka'bah dan tawafnya menjadi tidak sah. Maka pastikanlah putaran ketujuh sudah sempurna dengan cara masuki putaran yang ke-8. Baru menuju ke arah keluar dari tempat tawaf. Ini. Kadang orang yang tanpa sengaja ketika hendak keluar dari tempat tawaf, ia telah membelakangi Ka'bah karena tidak sengaja, tidak ngerti. Makanya kalau sudah pasti selesai 7 masuk ke 8 bebas. Mau jalan mundur pun boleh. Ibaratnya begitu ya. Ibaratnya bukan jangan beneran nanti ngapain mundur jalan mundur. Ada rupanya orang motret, kayaknya potret hari ini orang moto nabrak orang. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.